Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Ricardo, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Siliwangi. Nomor induk mahasiswa 23218690455137. Nomor UKG 2016-997-53392. Saya akan melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 di SMK Negeri 6 Pandeglang. Berikut video uji kinerja saya. Ing ngarso swing tulodo, ing madya mangun karso, ut uri handayani. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, untuk hari ini kita akan belajar, namun sebelum pembelajaran hari ini kita akan berdoa menurut percaya kita masing-masing supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Pada Ananda Budi Sanjaya dipersilakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, Bapak mau ngecek untuk rapikan diri. Silakan untuk berdiri. Alhamdulillah semuanya rapi dan semuanya rapi. Silakan kembali. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita tadi sudah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon untuk pembelajaran kita berjalan dengan lancar, dan itu juga merupakan wujud kita, wujud syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kita selain bentuk rasa syukur, kita juga harus mencintai negara kita. Di mana negara kita itu negara apa? Indonesia. Jangan sampai kita sebagai bangsa yang besar, negara yang besar, kita sebagai pelajar, kita sebagai generasi muda tidak mencintai negara kita sendiri. Baik, untuk itu kita nanti akan menyanyikan lagu nasional yang mana akan dipandu oleh Nadia. Bersama sampai merauke, berjajar pulau-pulau, menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menyelamatkanku tanah airku Indonesia. Baik, itu merupakan wujud kita terhadap kecintaan kita ya, terhadap negara kesatuan, di mana selain pada setiap hari apa? Senin, kita melakukan upacara bendera. Ini merupakan wujud kita mencintai tanah air kita. Baik, untuk itu Bapak cek dulu kehadirannya. Ai Sumiarsi, Alivia, Amel, Tarini, Yogi. Baik, tadi
hari ini alhamdulillah ada yang tidak masuk ya, masih ada yang tidak masuk. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa kembali belajar. Untuk hari ini kita nanti akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Hanya sebelumnya Bapak mau tanyakan, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Interaksi antar ekosistem. Di mana dalam interaksi antar komponen ekosistem itu ada komponen apa aja? Dan abi, makhluk hidup dan tak hidup. Apa ya contohnya kalau makhluk hidup? Kalau abiotik? Batu, air, suhu, cahaya matahari. Itu merupakan komponen hari ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Udah pernah mendengar apa itu pencemaran lingkungan? Pernah. Pencemaran lingkungan yang terjadi di mungkin tanpa kita sadari ada. Nah, di sini kan kemarin kita baru saja terjadi banjir. Apa kira-kira menurut pendapat kalian penyebab banjir tersebut? Mengapa bisa terjadi banjir? Ya kan, ada yang mau menjawab? menjawab. Ya, silakan. Salah satunya dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi. Oke, betul salah satunya karena intensitas hujan yang tinggi. Bahkan waktu itu sempat terjadi banjir itu bukan cuma satu kali. Ya. Waktu ada yang ingat nggak? Yang khususnya yang ada di sekitar Bangkalan. Banjir itu dalam 1 bulan sampai 3 kali. Kalau misalkan sering terjadi banjir karena kita di sini sekolah kita kebetulan dekat dengan sungai. Sungai apa? Cimanis, Sungai Bangkalan. Bagaimana tuh keadaan sungai yang ada di sekitar lingkungan kalian? Ya, silakan. Kondisi sungai di sekitar saya sangat tidak bagus karena penuh dan banyak sampah. Oke, silakan berikan aplaus untuk. Oke, itu di mana? Ya, kalau di tempat kita itu sungai itu banyak sampah. Itu tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita bohongi. Waktu itu pernah di sungai tadi Cimanis dekat jembatan itu sempat banyak tumpukan sampah di situ. Ya. Kemudian ke Ciwaru kalau ke arah Pojin itu sempat di pinggirnya itu tumpukan sampah juga. Tapi yang sampai saat ini belum ada solusinya itu yang di jembatan sampai sekarang masih banyak sampah. Oke, biar semangat, masih awal, tetap semangat. Nah, ada ya. Masih ingat di mana ya-nya? Masih. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Nah, dari situ kita bisa melihat ya. Ini kasusnya kita jangan melihat dari yang jauh saja. Kita lihat yang dari lingkungan kita. Kalau misalkan masih banyak sampah, itu bagaimana cara penanggulangannya yang biasa atau bisa kita
lakukan? Pak, izin menjawab. Ya, silakan Aurora ini. Biasanya kita menumpukan sampah lalu dibakar. Biasanya menemukan sampahnya lalu dibakar. Oke, berikan aplaus. Mungkin kita melihatnya ya. Tadi salah satu solusinya menurut Aini itu kita menumpukan sampah lalu membakarnya. Apakah ini sebuah solusi atau bukan? Nanti kita lihat. Ya, menurut kita ini masih sebuah solusi ya, untuk menanggulangi sampah. Nah, dari sini ya, kalau tadi itu penanggulangannya menurut ini, ya, bagaimana ya, kita di lingkungan rumah atau di sekolah, apakah kita sudah membuang sampah itu sesuai dengan jenisnya? Pak, jawab. Ya, silakan Budi. Tetap jika di lingkungan sekolah kita sudah menerapkan sistem membuang sampah pada jenisnya, tetapi jika di lingkungan rumah kami itu belum sama sekali menerapkan sistem tersebut karena belum adanya tempat-tempat sampah yang ada di lingkungan kami. Alhasil warga tersebut memilih untuk membakarnya. Baik, berikan aplaus untuk Budi. Ya, tadi Budi kalau di rumah, kalau di sekolah itu sudah membuang sampah itu sesuai dengan tempatnya, karena sampah itu kan ada yang namanya sampah organik, organik. Meskipun tadi kita sudah sama-sama dengan teman kita dan memang itu yang sering terjadi di lingkungan kita, ketika ada sampah itu ditumpukan, bakar. Itu solusi paling mudah dan paling sering. Dan penanggulangannya tadi menurut Budi juga hampir sama, yaitu untuk apa? Dibakar. Kita lihat itu kasus-kasus yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Nah, tujuan pembelajaran dari kita memahami tentang pencemaran lingkungan ini apa sih tujuannya? Pasti ketika kita belajar itu ada tujuannya. Tujuannya ini nanti kita sebagai pelajar memahami apa itu pencemaran lingkungan. Kemudian mampu mengidentifikasi penyebabnya. Tadi salah satunya. Setelah kalian identifikasi kenapa terjadi pencemaran lingkungan, karena masih banyak buang sampah. Nah, akhirnya selain intensitas hujan, juga banyaknya sampah sehingga menyumbat air. Nah, kemudian mampu menganalisis informasi. Kalian nanti ketika ada informasi dari artikel ataupun apa, kalian bisa menganalisisnya, mencermati kenapa. Dan juga nanti di sini solusi yang bisa kalian terapkan. Kemudian nanti alur pembelajaran yang kita lakukan, pertama untuk menyampaikan materi awal ini, kemudian kita melihat video sebagai studi kasus, dan kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD. Di akhir nanti akan ada post test untuk memahami sejauh mana kalian paham tentang materi ini. Oke, silakan, karena kita sudah terbagi menjadi kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya, jadi kita langsung melihat videonya yang studi kasus yang ada. Hawa sejuk dan indah dan angin yang menerpa pepohonan menjatuhkan dedaunan dari rantingnya. Ya, saat itu udara masih terasa sejuk dan jernih. Namun ketika sang surya bersinar, jalanan mulai dipadati kendaraan.
Dan hembusan asap hitam mulai menyelimuti kota ini, masuk dan merusak organ tubuhku. Mereka yang tak kenal lelah, mereka yang tampaknya telah bersahabat dengan si hitam. Dan hembusan asap hitam mulai menyelimuti kota ini, masuk dan merusak organ tubuhku. Mereka yang tak kenal lelah, mereka yang tampaknya telah bersahabat dengan si hitam polusi udara, tetap menyusuri panasnya kota, tempat bertumpuknya peradaban. Si hitam keluar dari lubang pembuangan pakaian besi-besi yang berjalan dengan tenaga mesin. Dan udara pun mulai dipenuhi asap yang membuat pengap dan berjalan menyusuri setiap sudut kotaku. Ya, memang udara tidak pernah bersih, tetapi selalu mengandung partikel-partikel asing yang jika tidak diserap dengan baik dapat menjadi polusi udara. Dulu masih banyak pohon di sini, tumbuh mengikuti angin jalan, tapi kini bisa dihitung oleh jari. Alamku telah hilang, punah tercekik pencemaran udara. Layunya tanaman dan lahan yang gersang hanya untuk memenuhi dahaga keserakahan. Mungkin di antara kita beranggapan bahwa membakar adalah hal yang biasa. Namun tanpa kita sadari, rutinitas tersebutlah yang dapat menambah tercemarnya udara. Sampah memang sesuatu yang harus dimusnahkan, tetapi membakar sampah dapat menimbulkan masalah baru, khususnya bagi kesehatan kita. Asap pabrik mengepul, naik menghisap udara bersih yang seharusnya aku nikmati. Lihatlah, asap itu beracun yang tak berhenti bagai kereta api. Tidakkah kau sadari seberapa besar dampak akibat ulahmu? Lahan hijau tempat bermainku dulu telah berganti dengan secerobong besar pabrik-pabrik industri. Ternyata tak hanya cerobong besar yang dapat mengeluarkan asap. Si batang kecil ini pun punya berjuta penggemar. Kau mematikan, namun banyak orang menganggap kau memberikan kenikmatan. Nafas baru karenamu, tapi nikotinmu merefresh para rokok aktif. Papan peringatan tertempel di setiap penjuru. Tapi nyatanya, mereka lebih senang menciptakan asap yang tidak hanya dapat merusak paru-parumu, tetapi dapat berdampak pada orang sekitarmu. Ya, rupanya si hitam telah menjadi penguasa dunia. Asap-asap kendaraan, asap-asap pabrik, pembakar sampah dan perokok aktif kian beringas memenuhi udara di kota ini. Panasnya bumi pun membuat sinar matahari kian menyengat, melemaskan otot dan meningkatkan penatku. Entah apa lagi yang harus kuhisap setiap hari. Polusi sudah menyatu dan menguat di udara. Udara yang kamu hirup kini tidak sama seperti dulu. Udara yang kamu kenal sekarang tak lebih dari awal penyakit. Penyakit yang dapat menidurkanmu selamanya. Katanya mereka tak bisa hidup tanpamu. Katanya tanpamu detak jantung ini akan berhenti berdetak. Tapi nyatanya mereka hanya bersilat lidah. Entah itu sadar atau tidak, mereka para pencipta asap telah merampas udara bersih. Kepadamu udara, kuselipkan satu harapan, bahwa kau bukanlah sesuatu yang membuat hidupku ini menjadi sesak. Tetapi karena dirimu, aku dapat mengawali hidup yang indah ini. Sekitar 34,8 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu.
2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Kita akan lihat sama-sama di sini bagaimana Indonesia saat ini darurat sampah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama dari komposisi sampah sendiri. Ada beberapa hal komposisi sampah berdasarkan dari jenisnya. Oke, itu 3 video sebagai pengantar untuk materi tentang pencemaran lingkungan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau belum dipahami dari 3 video itu sebelum nanti membagikan LKPD dengan kasus yang harus kalian selesaikan. Kalau kita lihat tadi ternyata sampah itu dan penyumbangnya itu masih tetap di Pulau Jawa, dan sampah itu ternyata terbanyak dari sampah rumah tangga. Berarti dari lingkungan kita. Lain yang kedua tadi adalah pasar tradisional. Itu penyumbangnya. Dan di sini nanti kan butuh yang namanya solusi. Bagaimana cara menanggulangi sampah-sampah itu supaya bisa semakin sedikit. Baik, nanti akan membagikan LKPD, nanti silahkan dikerjakan. Masing-masing perwakilan kelompok 1, perwakilan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, itu nanti kalian kerjakan, ada soal di situ. Nomor 1 mengenai kita pengamatan video. Tadi kita sudah memutar 3 video, silakan dicermati dan juga dilihat, kemudian dituangkan ke dalam LKPD. Sampai dengan nomor 6 itu ada penanggulangan polusi yang kalian angkat. Dan di situ juga ada bahan bacaan materi. Silakan bisa kalian baca untuk materi itu. Silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ya.
nanti dari sini kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Tadi kita juga sudah diskusi kecil tentang bagaimana dan apa pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita, karena kita di sini rumahnya masing-masing berbeda lingkungan, jadi pencemarannya juga itu berbeda dan penanggulangannya juga antara satu dengan yang lain itu meskipun sama bisa jadi beda. Untuk lebih mempertegas dan mengetahui pandangan kalian dari sini, kita akan mempresentasikan LKPD yang sudah kalian isi. Kelompok berapa dulu yang mau maju? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ferry Wali Putri, nama saya Mega, nama saya Yuni, nama saya Melopiani, nama saya Amel, nama saya Nurul Aini Azana. Apa pendapat kalian setelah mengamati video yang ditayangkan? Pencemaran air yang disebabkan oleh sampah plastik adalah masalah yang serius yang perlu segera ditangani. Ini dapat merusak ekosistem air, membahayakan kehidupan laut dan dampak negatif pada kesehatan manusia. Dapat buruk dari polusi plastik terhadap lingkungan dan ekosistem air. Ini menunjukkan bahwa kita perlu memiliki kata yang serius untuk mengurangi polusi plastik karena mudah-mudahan dengan lebih efektif dan membuat regulasi terkait pembuangan sampah. Kesadaran akan masalah ini penting dan kita semua ini memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan agar tetap bersih dan sehat bagi generasi mendatang. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ditanyakan? Bertanya. Saya dari kelompok 2, perwakilan. Ingin ditanya, apa yang akan terjadi apabila pencemaran air terus dibiarkan? Izin menjawab dari kelompok 2. Jika pencemaran air terus dibiarkan, akan terjadi berbagai dampak negatif, termasuk kerusakan ekosistem layan, penurunan kualitas air minum, gangguan terhadap kehidupan akuatik, penyebaran penyakit, dan merusak kesehatan manusia serta lingkungan secara keseluruhan. Upaya pembersihan dan perlindungan lingkungan akan semakin sulit dan mahal seiring berjalannya waktu jika polusi terus berlanjut. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tetap semangat, gimana Bos? SMK Bisa. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 2 dan di sini ada Satu, apa pendapat kalian setelah mengamati video yang ditayangkan? Dalam video tersebut, kita dapat melihat berbagai macam pencemaran melalui dari pencemaran udara, air, dan tanah. Hal ini bukanlah hal yang sepele. Jika pencemaran ini tidak terlanjut dan tidak cepat ditangani, maka akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti jantung, paru-paru, sampai penyakit yang mematikan. Hal ini sangat berpengaruh negatif pada kehidupan sehari-hari dan dapat mengganggu aktivitas. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mungkin apabila ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Izin bertanya, saya dari kelompok 4, nama saya Ramada Suharja. Pertanyaannya, penyakit apa yang ditimbulkan di manusia akibat pencemaran udara?
kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selebihnya mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMK. Bisa. SMK. SMK. Luar biasa. Dari 3 presentasi tadi, dari 3 pembahasan yang disampaikan oleh teman-teman kita dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada yang mau coba menyimpulkan apa yang kalian pahami? Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Kesimpulannya dari materi ini adalah bahwa pencemaran lingkungan merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Untuk itu kita perlu bahu-membahu untuk mengurangi sampah dan peduli agar lingkungan kita tetap sehat. Jadi penting sekali untuk kita semua peduli dan turut serta menjaga lingkungan sekitar. Berikan aplaus untuk. Ya, tadi kita 3 pembahasan ini ya, 3 ini. Nah, penyebabnya itu kan sebenarnya berasal dari kita sendiri. Meskipun Pak itu kan berasal dari industri, itu PLTU. PLTU itu ketika sudah ada pabrik listrik itu untuk siapa? Kita. Oke, itu skala besarnya. Ketika kita ambil skala kecilnya di lingkungan sekitar kita tiap hari menggunakan atau menghasilkan sampah plastik tidak? Kalau di rumah makan sayur enggak? Makan. Rasanya. Nah, itu tadi betul seperti yang disampaikan Romita, itu sebenarnya tergantung pada kesadaran kita. Nah, untuk lebih memahami untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi ini, Bapak akan memberikan post test. Silakan di scan ini prosesnya. Bapak kasih waktu selama 5 menit. Oke, udah scan? Oke, cukup waktunya. Di belakang kita pelajari dan sudah melakukan post test di sini melihat hasilnya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dan nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peranan biologi. Oke, dan nanti untuk itu persiapkan tentang materinya dan hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas waktunya dan sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.